Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Sekarang mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat bagaimana situasi kamu dengan dia untuk saat sekarang ini ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Situasi apa sih yang sebenarnya sedang kamu hadapi dengan si dia? Ada kartu judgment di situ, kemudian ada kartu dari the sun reversal, dan kemudian di situ ada kartu dari the hermit. Oke, baik ya. Nampaknya kalian ini sedang berada di persimpangan ya hubungannya sekarang. Oke, baik. Kemudian di sini mari akan tarik energi dari kamu. Ada Page of Swords reversal di situ. Kemudian ada King of Swords reversal. Kemudian ada Two of Wands reversal lagi. Dan kemudian di situ ada energi dari Four of Wands. Oke, baik. Kemudian mari akan tarik kartunya dia. Oh, geser dulu ya. Geser dulu. Oke, di sini kali ya. Masih kelihatan kah? Masih. Oke, kemudian di sini ada kartu dari Nine of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Three of Wands. Oke, baik. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Cup dan di situ ada energi dari Six of Pentacles. Oke ya, jadi kalau mari lihat tadi seperti mari sampaikan bahwa ini nampaknya sudah ada di persimpangan hubungannya dan bahkan mungkin menuju ke arah perpisahan di situ ya, atau pertimbangan-pertimbangan untuk ke arah perpisahan di situ udah kelihatan banget gitu. Ini karena terutama juga adanya tekanan yang dianggap oleh pasangannya kamu ini cukup membuat dia merasa gerah kayak gitu ya, mungkin secara mental dan juga secara emosional ini rasanya ya sudah hampir tidak mampu tertahankan lagi oleh si pasangannya kamu. Jadi dia melihat bahwa jangan-jangan keputusan untuk benar-benar pergi dari kamu itu adalah keputusan yang sungguh-sungguh terbaik minimal bagi diri dia sendiri gitu ya. Atau ini bisa seseorang yang baru-baru aja ya bertemu dengan kamu, dia melihat, dia langsung membaca gitu ya, dia langsung membaca, oh ada fakta seperti ini, ada fakta seperti itu ya tentang dirimu gitu, dan atau tentang hubungan kalian ini, dia kayak cepet-cepet mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika menjalin sesuatu dengan kamu ya, ketika menjalin relationship dengan kamu, adanya kemungkinan nanti dia mengalami tekanan lahir dan batin itu. Makanya seseorang ini kalau mari lihat masuk ke hubungan asmara bersama dengan kamu, kayaknya di situ masih butuh waktu. Walaupun barangkali dia masih bersikap nice sama kamu, dia bersikap menyenangkan dengan kamu gitu ya, dia masih kayak bersahabat gitu ya, kamu chatting dia jawab gitu ya, atau sesekali dia bertanya tentang kabarnya kamu. Tapi kalau mari lihat interest yang lebih lanjut lagi untuk saat ini di luar dari persahabatan, mari rasa di situ tuh masih belum gitu ya. Nah, kembali kepada pembacaan, jika kalian sudah terkoneksi untuk urusan status pacaran ataupun status pernikahan gitu ya, mungkin seseorang ini tuh kayak ngerasa mengalami patah hati ya, mengalami kekecewaan gitu, ada kecemasan yang terus menerus yang cukup mengganggu dirinya perihal tentang kamu, tentang hubungan kalian gitu ya. Nah, dan kecemasan ini tuh dia anggap jangan-jangan ini adalah warning bagi dia untuk menatap masa depan dan membiarkan hubungan kamu dengan dia berada di masa lalu saja. Nah,
Seperti itu ya. Jadi kok kayaknya orang ini sudah tidak mau, setidaknya energi sekarang. Dia ini kayaknya sudah nggak mau punya bisnis apapun dengan kamu. Dia kayaknya sudah nggak mau punya urusan apapun dengan kamu. Jadi ibaratnya aku nggak mau nih terfikirkan oleh, aku nggak mau ini memikirkan tentang kamu, karena setiap aku memikirkan tentang kamu, aku kehilangan mood, aku kehilangan kedamaian diriku, gitu ya. Bahkan aku bisa terserang panik, gitu, kesedihan, gitu ya. Jadi seperti ada keinginan untuk berjarak dulu secara emosional dari kamu. Jadi kayak walaupun ada cinta, ada rasa sayang di hatinya untuk kamu, tapi dia bilang rasa cinta dan rasa sayang ini tuh biar sajalah, hanya aku sendiri yang tahu, tidak usah untuk aku buktikan, tidak usah aku nyatakan kepada kamu dalam bentuk tindakan. Nah seperti itu ya, nggak usah disampaikan dengan kata-kata bahwa saat ini aku rindu, saat ini aku aku rindu, saat ini kok rasanya ada cinta yang cukup membuat aku ngerasa tidak bahagia, kayak gitu ya. Jadi entah apalah penyebab jadi adanya kepikiran untuk melepaskan diri atau menyudahi koneksi ini, gitu ya. Nggak tahulah mari apa di sana, gitu. Tetapi ya itu tadi, mungkin si pasangannya kamu kalau untuk meninggalkan kamu, gitu ya, mungkin dia punya kemampuan, dia bilang aku bisa kok keluar dari relationship ini. Tapi itu bukan perkara yang mudah, gitu ya. Itu bukan perkara yang gampang-gampang menurut dia, sulit gitu, karena sudah ada attachment ya, itu bahasanya ya, attachment emosional, gitu ya. Ada persambungan emosional antara dia ke kamu, dia kepadamu. Nah, di situ. Jadi intinya apa, Cici? Ini ada yang mau coba untuk move on. Minimal mungkin bukan move on, tetapi ada proses healing dulu. Yang si pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini ada langkah healing dulu yang harus dia tempuh, yang harus dia ambil. Nah, di sana. Dan ketika healing ini, gitu ya, mungkin dia tidak menutup sampai sedemikian rupanya diri dia ke kamu, gitu ya. Beberapa yang masih kayak terbuka aja, welcome, nggak ada di situ blokir-blokiran, gitu ya. Masih mau dia untuk ya adalah keep in touch dengan kamu, gitu ya. Tapi kok nampaknya itu hanya sebagian kecil ya. Kalau sebagian besar, mari lihat kalaupun dia tidak menutup akses komunikasi dengan kamu, dia tetap welcome sama kamu, gitu ya. Ada beberapa, tapi ada beberapa lagi kalau mari tangkep, welcome-nya dia ke kamu tuh tidak yang terlalu nice, gitu ya. Tidak terlalu nice. Nah, di sana. Jadi andaikan pun dia sudah ngeblokir kamu, tapi rasa rindu, gitu ya, mood atau terkadang keinginan untuk kembali bertemu sama kamu, gitu ya, atau kembali untuk berinteraksi sama kamu. Ini sebenarnya sangat kuat sekali untuk saat sekarang, gitu ya. Tapi beberapa barangkali di sini dia tekan, dia represi, enggak boleh. Sekangen apapun biar ku gigit lidahku, gitu ibaratnya ya. Biar ku gigit lidahku menahankan rasa rindu daripada harus untuk menghubungi kamu, gitu lah. Nah, di situ ya. Atau dia akan yang bilang bahwa tidak baik, aku harus konsisten, aku harus menahan dirinya aku, kayak gitu loh, untuk tidak menyatakan, gitu ya, apa yang ada di hatiku ini yang sangat besar, yang sampai bikin aku kewalahan, sampai bikin aku sesak nafas, gitu ya, gara-gara kamu. Nah, di situ. Jadi antara ini bisa stres, kecewa, depresi, resah, gelisah dengan cinta,
ya di hatinya dia untuk kamu ini, mari rasa datang berganti-gantian, dan itu bisa jadi cukup menguras energinya dia. Nah, seperti itu ya. Walaupun tadi perjuangannya dia adalah sebisa mungkin itu bebas lepas dari kamu gitu ya. Ada kejadian yang dia anggap itu kejadian yang tidak membahagiakan. Kayak gitu loh ya. Ada dia anggap kejadian dalam hubungan kalian ini gitu ya yang sangat amat tidak menyenangkan gitu ya. Sebuah kejadian atau beberapa hal kejadian yang mungkin bukan hanya dia saja, tapi seluruh manusia ini tuh sebenarnya nggak mau ngalamin itu gitu lah. Nah, kalau kamunya sendiri memang mari lihat ya, yang mana yang paling cepat move on. Mungkin yang paling cepat move on itu ya adalah dia untuk saat ini. Gitu ya, adalah dia untuk saat ini. Walaupun kalau terlihat di kamu, sebenarnya andaikan kamu masih tetap ingin dengan dia, gitu ya, mari lihat di sini tuh kamu nggak punya aksi, kamu nggak punya upaya. Kalaupun ada upayanya kamu, tapi kok kayaknya upaya itu tuh upaya yang belum kena, gitu lah, upaya yang masih belum membuahkan hasil, dan bahkan mungkin itu upayanya sedikit keliru tuh, salah tuh upayanya kamu apabila kamu masih tetap ingin terkoneksi dengan si pasangannya kamu ini. Salah main kamu ya, salah jurus kamu. Kalau kamu lagi-lagi kalau kamu masih tetap ingin menjalin koneksi dengan dia. Nah, perlu dirubah itu caranya kamu itu ya. Nah, memang walaupun demikian beberapa mari lihat ada yang lebih kayak cenderung enggak deh, aku enggak mau lagi sama dia, aku enggak mau lagi gitu ya. Ada beberapa di situ. Karena beberapa di antara kalian sebenarnya sudah ketemu sama pasangan yang lebih cocok gitu ya. Atau untuk saat ini kehidupan kamu secara pribadi gitu ya, mungkin sebenarnya sedang baik-baik saja, karir, bisnis, keuangan mungkin ya oke-oke aja, kesehatan mental secara kesehatan fisik juga di situ tidak ada masalah gitu ya. Makanya itu ada yang beberapa di antara kalian memilih untuk nggak usah deh gitu ya, walaupun ada peluang yang terbuka di depannya kamu gitu kan, tapi beberapa di antara kalian lebih memilih untuk melewatkan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan itu gitu. Walaupun memang ada beberapa ini cenderungnya masih penasaran, buktinya kamu datang ya untuk ngeklik video ini gitu. Ada rasa penasarannya kamu tentang seseorang ini gitu ya. Ada rasa ingin tahu, ada kepo-keponya di situ gitu. Karena kalau dibilang kamu sudah lepas banget dari dia, sebenarnya di situ tuh bisa saja sudah gitu ya. Hanya terkadang pikiran itu mengajak kamu untuk penasaran. Kayak gitu. Pikiran mengajak kamu untuk penasaran tentang udah bagaimana situasi keadaannya dia saat ini. Terutama udah bagaimana pikiran, perasaan ya, perasaan kali ya. Perasaannya dia terhadap kamu untuk saat sekarang ini. Nah, kayak gitu. Ya. Mungkin salah satu penyebab dari seseorang ini tuh menjauh dari kamu gitu ya. Barangkali memang tadi mari katakan adanya kata-kata kamu yang mungkin kayak tajam banget ya ke dia ya. Ada kata-katanya kamu tuh atau sikapnya kamu tuh sikap-sikap yang bisa dia nilai ya itu kayak orang yang egois banget gitu loh. Orang yang tanda kutip ya, ini maaf ya, ini kayak kamu tuh kejam banget sama aku. Nah kayak gitu tuh, ada ujar-ujar dia, aduh kok kamu tuh sampai setega ini ke aku gitu loh ya, kok kamu tuh ketika dengan aku atau belakangan hari ini kok kamu tuh seperti mendorong aku keluar dari hidupmu kayak gitu ya. Atau ketika kita masih bersama, aku melihat kok seperti ndak ada cinta ya dari kamu untuk aku gitu, kamu dingin gitu ya, kamu sikapnya tuh culas ke aku, atau kamu sikapnya itu kayak yang tidak mau menentukan sebenarnya aku ini siapa, hubungan ini tuh apa kayak gitu ya. Jadi kayak kok kamu kejam ke aku. Nah lagi-lagi di sana jadi kayak ini banyak ratapan ya dari si pasangannya kamu, dan ini kalau mari lihat
ratapannya ini tuh bukan ratapan yang dibuat-buat ya. Ini pasangan yang tentu saja sudah lama bersama ya, bukan yang PDKT atau baru-baru aja terhubung. Tapi ini udah pasangan yang mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun dan sekian tahun. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak masa sih aku ini kamu perlakukan sampai seperti itu gitu loh. Ya jadi seperti yang kayak nggak ada cinta di sini. Kamu menekan aku terus-menerus secara mentalnya aku. Nah, kayak gitu ya. Permainan mental dari kamu tuh cukup nyiksa loh. Gitu. Ya, cukup nyiksa dan dia bisa kayak ngerasa kamu bertubi-tubi melakukannya. Mungkin tiba-tiba kamu ngamuk-ngamuk, tiba-tiba kamu marah-marah. Mungkin kamu di situ ada memiliki trust issue ya. Kamu memiliki trust issue, ada mungkin sebuah peristiwa, pengalaman dari masa lalu yang tidak menyenangkan bagi kamu dan kamu proyeksikan atau kamu anggap gitu ya pengalaman itu akan bisa terulang dengan si dia ini, dengan si seseorang ini. Jadi mungkin kamu sangat amat caranya itu memeriksa dia sekali gitu ya, menginterogasinya dia gitu ya, selalu tidak percaya dan tidak yakin dengan kata-katanya gitu ya. Kamu men-challenge dia terus-menerus untuk membuktikan kebenaran gitu. Dan yang celakanya ada beberapa di antara kalian diomongin jujur tidak yakin gitu ya. Nah, terus habis itu kamu yang kayak buktikan dong. Nah, yang modelnya kayak gitu ya. Modelnya kayak gitu. Jadi kayak yang aduh ini hubungan apa sih? Nah jadi kayak gitu. Yang tadinya ingin berbahagia bersama, tapi kok jadinya seperti ini kamunya. Nah gitu ya. Ada ujar-ujar dari pasangannya kamu. Nah kayak gitu. Jadi kok bolak-balik aku disakiti seperti ini tuh, ya aku juga nggak kuat gitu loh. Nah di sana kamu ngambekan. Kamu terlalu bawel, ada juga seperti itu ya. Kamu menuduh aku yang tidak-tidak. Peraturannya kamu tuh kok peraturan-peraturan yang ada sih beberapa yang baik, yang benar. Tapi kok kebanyakan yang lainnya itu kok seperti sebuah peraturan yang tidak masuk akal gitu ya. Dan kamu menuntut aku untuk aku mau mengiyakan gitu loh, manut sama kamu. Nah, ada ya beberapa di situ. Ada beberapa yang kayak kamu tuh yang ternyata memang duluan memutuskan untuk meninggalkan si seseorang ini. Gitu. Keputusanmu untuk meninggalkan dia, gitu ya, itu sangat sakit, sangat membuat dia sakit di situ, gitu ya. Apalagi ketika melihat kalau ternyata saat ini kamu sudah memiliki kehidupan yang bahagia, kayak gitu ya. Jadi di situ kayak ada rasa perih gitu loh. Walaupun mungkin dia kayak yang nganggap ya sih aku sebenarnya nggak layak untuk menjadi bagian hidupnya kamu kayak gitu ya. Aduh siapa sih aku ini gitu loh ya. Kayaknya kamu nggak bakalan mau untuk terhubung dengan aku. Nah ada yang seperti itu. Jangan-jangan memang selamanya hubungan kita ini tuh tidak akan ada lagi pertemuan. Jangan-jangan nanti untuk selamanya aku tuh nggak akan bisa lagi bertemu sama kamu karena kamu udah punya kehidupan yang lebih baik ketika tanpa aku gitu. Jadi begini aja, semua sikap yang kamu ambil dalam relationship kalian ini itu dibaca oleh pasangannya kamu atau oleh seseorang yang kamu pikirkan ini adalah sebuah keputusan, sebuah langkah, sebuah sikap, sebuah tindakan yang sangat amat bikin dia merasa stres, terbebani gitu ya, pecah hatinya, hancur hatinya gara-gara sikapnya kamu. Nah, seperti itu. Ya, kalau ini kamu tujukan pada orang yang sedang kamu PDKT-in, saya rasa orang yang kamu PDKT-in ini tuh agaknya enggan. Nah, lagi-lagi, kalaupun misalnya setelah kamu mendengarkan video ini, aduh kasihan banget ini orang, ya udah deh aku hubungin dia. Mari rasa di situ tuh nggak perlu ya, nggak usah lagi. Kalau kamu udah punya kehidupan yang nyaman untuk saat ini, gitu ya, nggak usah lagi hubungi dia. Dan kalau Mari rasa ketika kamu menghubungi dia, nampaknya dia tuh juga tidak akan terlalu mau merespon kamu gitu ya. Apalagi kalau
misalnya hubungan ini terjadi perpisahannya itu gara-gara kamu ya, gara-gara kamu yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan koneksi antara kamu dengan dia, gitu ya. Setiap kamu yang mengambil keputusan dalam relationship kalian ini yang menyatakan bahwa setelah selesai urusan kamu dengan dia, saya rasa upaya kamu untuk menghubungi dia kembali itu akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia juga gitu ya. Tetapi kalau memang selama ini kalian masih kayak dia ada interaksi sama kamu, dia masih mau membuka diri sekali-sekali ke kamu, ini ada ndak nih change-nya untuk kami bisa kembali untuk bersama seperti masa lalu? Mari rasa itu tetap tidak. Sebenarnya energi penolakan untuk saat ini ya, penolakan tapi sekaligus juga berharap ke kamu itu tuh ada. Agak kontradiktif ya. Berharap bahwa bisa dicintai olehmu gitu ya, dengan tulus di situ tuh ada. Namun kalau untuk upaya nyata membuat koneksi kamu dengan dia berkelanjutan, nah yang ini nih yang kalau mari lihat di situ kok kayaknya rendah sekali gitu ya, hampir-hampir di situ tuh tidak ada. Nah demikian ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya dimaksudkan untuk melihat kepada siapa pembacaan ini disampaikan ya. Ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisial dan zodiaknya kamu ataupun dia ya. Oke, baik. Langsung ya, kita mulai dari inisial dulu. Ada inisial J, jalan ya. Ada B, bunga. Ada inisial W, warna. Ada inisial P, pelita. Ada V, vitamin di sana. Ada inisial O, obat. Ada inisial N, nanti. Inisial A, alam. Inisial U, udara. Inisial T, telaga. Ya, oke, baik. Sekarang mari akan masuk ke zodiak. Di sini hanya tertarik 3 zodiak ya. Ada Gemini di sana, Capricorn hadir, dan kemudian di situ ada zodiak dari Aquarius. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.